Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4, Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan, akan membahas hasil diskusi kami tentang proyek mini database. Yang terhormat dosen kami, Pak Mansur AS, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Basis Data kelas PSIK 22C. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, David Immanuel, Muhammad Merdiansyah, Muhammad Rido, Angela Gasari, dan juga Steviana Viviola. Oke, kita akan lanjut pada pembaca pertama. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang pertama mengenai apa itu pengertian dari basis data. Basis data sendiri terdiri dari dua kata, yaitu basis yang diartikan sebagai markas ataupun tempat berkumpul, dan data merupakan representasi fakta dunia nyata yang mewakili satu objek seperti manusia, barang, hewan, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, ataupun kombinasi. Basis data atau database dapat didefinisikan sebagai sekumpulan data dari suatu organisasi atau perusahaan atau apapun itu yang diorganisir atau dikelola dengan cara disimpan secara terintegrasi menggunakan teknik dan teori tertentu di komputer yang nantinya akan menyediakan informasi yang diperlukan. Selanjutnya, masuk ke langkah-langkah perancangan basis data. Adapun langkah yang pertama yaitu pengumpulan data dan analisa, yaitu proses identifikasi dan analisa kebutuhan-kebutuhan data disebut pengumpulan data dan analisa. Untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan suatu sistem basis data, pertama harus mengenal bagian-bagian lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem basis data, termasuk para pemakai yang ada dan para pemakai yang baru serta aplikasi-aplikasinya. Yang kedua, perancangan konseptual. Buatlah model konseptual berdasarkan pemahaman kebutuhan bisnis. Gunakan notasi seperti Entity Relationship Diagram atau yang disingkat IRD untuk menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan di antara entitas. Yang ketiga ada normalisasi. Itu terapkan prinsip normalisasi untuk menghilangkan anomali data dan memastikan basis data terstruktur dengan baik. Normalisasi melibatkan pembagian entitas menjadi tabel-tabel yang lebih kecil dan menghilangkan ketergantungan fungsional yang tidak perlu. Selanjutnya yang keempat, perancangan logikal, yaitu ubah model konseptual menjadi model logikal yang lebih dekat dengan implementasi basis data yang sebenarnya. Pilihlah tipe data yang sesuai untuk setiap atribut, tetapkan kunci primer, dan tentukan kunci asing untuk menghubungkan tabel-tabel. Yang kelima, implementasi. Gunakan perangkat lunak manajemen basis data atau DBMS yang sesuai untuk membuat dan mengelola basis data. Buatlah tabel-tabel, indeks, dan relasi yang diperlukan. Atur juga izin akses dan keamanan untuk melindungi integritas data. Selanjutnya, perancangan fisik. Pertimbangkan faktor-faktor fisik seperti kapasitas penyimpanan, kecepatan akses, dan keamanan fisik. Tentukan lokasi penyimpanan, konfigurasi perangkat keras, dan strategi backup dan pemulihan. Selanjutnya, pengujian dan optimalisasi. Lakukan pengujian menyeluruh pada basis data untuk memastikan kinerjanya yang baik dan akurasi data. Identifikasi dan perbaiki masalah yang mungkin muncul. Lakukan juga optimasi dengan mengindeks tabel dan mengoptimalkan query-query yang sering digunakan. Implementasi dan imigrasi. Pindahkan data dari sistem lama ke basis data yang baru jika ada migrasi dari sistem yang ada. Pastikan proses migrasi dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan data yang tepat dan terintegrasi. Selanjutnya, pemeliharaan dan peningkatan. Lakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan keandalan dan ketersediaan basis data. Identifikasi kebutuhan peningkatan yang mungkin timbul dari perkembangan bisnis dan lakukan perubahan yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah dokumentasi. Didokumentasikan secara lengkap semua langkah perancangan basis data, skema tabel, struktur, dan kebijakan keamanan. Dokumentasi yang baik akan membantu dalam pemeliharaan dan pemahaman sistem basis data.
Baik, selanjutnya pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Struktur komponen basis data. Entitas. Entitas adalah objek yang ada dalam dunia nyata atau konseptual yang direpresentasikan dalam basis data. Entitas ini dapat berupa orang, tempat, objek, peristiwa, atau konsep lainnya. Contoh entitas dalam basis data perusahaan adalah karyawan, pelanggan, produk, atau pesanan. Atribut. Atribut adalah karakteristik atau properti yang menjelaskan entitas dalam basis data. Setiap entitas memiliki atribut yang menggambarkan informasi tertentu tentang entitas tersebut. Misalnya, atribut untuk entitas karyawan mungkin mencakup nama, alamat, tanggal lahir, dan jabatan. Relasi. Relasi adalah hubungan antara dua atau lebih entitas dalam basis data. Relasi ini mencerminkan keterkaitan atau ketergantungan antara entitas-entitas tersebut. Misalnya, dalam basis data, perusahaan karyawan memiliki hubungan dengan departemen tertentu, sehingga terdapat relasi antara entitas karyawan dan departemen. Tabel. Tabel adalah struktur dasar untuk menyimpan data dalam basis data relasional. Tabel terdiri dari baris dan kolom. Setiap baris dalam tabel mewakili entitas tunggal, sedangkan setiap kolom mewakili atribut dari entitas tersebut. Misalnya, sebuah tabel karyawan dapat memiliki kolom-kolom seperti ID karyawan, nama, jabatan, dan departemen. Skema. Skema adalah struktur keseluruhan dari basis data yang mengidentifikasi entitas, atribut, relasi, dan aturan lainnya. Skema menggambarkan bagaimana basis data terstruktur dan bagaimana entitas atribut saling berhubungan. Skema ini biasanya ditentukan melalui penggunaan bahasa pemodelan data seperti Entity Relationship Diagram atau ERD atau Unified Modeling Language atau UML. Kunci. Kunci adalah atribut atau kombinasi atribut yang digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap entitas dalam tabel. Kunci primer atau primary key adalah kunci yang unik untuk setiap baris dalam tabel dan digunakan untuk mengidentifikasi entitas secara unik. Kunci asing adalah atribut yang merupakan kunci dari tabel lain dan digunakan untuk menghubungkan entitas antara tabel. Indeks. Indeks digunakan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi operasi pada basis data. Indeks adalah struktur data yang memungkinkan pencarian data dengan lebih cepat. Indeks dibangun berdasarkan satu atau beberapa kolom dalam tabel dan memungkinkan basis data untuk secara efisiensi menemukan data yang diinginkan. Saya di sini akan menjelaskan tentang beberapa jenis database. Untuk contoh yang pertama, ada operational database. Operational database atau database online transaction processing berfungsi sebagai tempat untuk mengelola data dinamis secara langsung dan real time. Contoh operational database adalah JSON atau JavaScript Object Notation. Untuk contoh kedua, ada data warehouse. Data warehouse adalah jenis database yang biasa disebut dengan istilah Enterprise Data Warehouse atau EDW. Contoh database warehouse adalah Microsoft SQL Server. Untuk contoh yang ketiga, ada relational database. Relational database adalah basis data relasional yang merupakan basis data untuk mengorganisir sesuai model hubungan data. Untuk contohnya, ada MySQL. Yang keempat, ada distributed database. Distributed database adalah tipe basis data yang terdiri dari gabungan situs dan tersebar di banyak lokasi berbeda. Contohnya adalah Microsoft Office Access. Yang kelima, ada end-user database. End-user database adalah jenis database yang dibuat dan diatur oleh pengguna akhir menggunakan perangkat atau workstation sendiri. Contoh dari end-user database adalah spreadsheet, word processing, dan download file. Demikian tentang penjelasan beberapa jenis database. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun yang diperlukan dalam membuat basis data, yaitu satu hardware. Hardware di sini adalah perangkat keras komputer yang di mana pengelolaannya terdiri atas CPU, disk, terminal, memori, dan lain-lain. Yang kedua, software OS atau sistem operasi.
yang dimana digunakan untuk operasi dasar pada komputer dan mengendalikannya. Yang ketiga ada software pengelola basis data atau DBMS. Fungsinya untuk memasukkan data dan mengambil data dari database. Selain itu, DBMS juga digunakan untuk mengontrol maintenance dan memudahkan user awam agar bisa digunakan tanpa perlu mengetahui strukturnya dengan kompleks. Yang keempat ada software pembuat database, di mana fungsinya berbeda sehingga penggunanya terserah kepada user, seperti MySQL, DB2, Oracle, dan lain-lain. Yang kelima ada data. Data ini diperlukan untuk komponen kecil dari sebuah database. Yang keenam ada user atau pengguna. Di sini usernya terdiri dari banyaknya macam user, mulai dari user ahli yang membuat sebuah database, membuat aplikasi, membuat struktur citranya, dan ada user awam. Baiklah, di sini kami akan menunjukkan cara membuat web database untuk menginput data mahasiswa baru. Pertama, kita buka input data mahasiswa baru. Terdapat tabel data mahasiswa. Berikut adalah data yang sudah diisi. Lalu kita buka strukturnya. Terdapat 8 struktur yang kita buat. Yang pertama, ID dengan tipe data integer yang dikunci, lalu NIM dengan tipe data char, nama dengan tipe data char, tanggal lahir dengan tipe data date, tempat lahir dengan tipe data char, jurusan dengan tipe data char, tahun masuk dengan tipe data year, dan yang terakhir jenis kelamin dengan tipe data char. Dari 8 struktur ini, yang kita kunci hanyalah ID. Lalu, kita buat form untuk menginput data. Adapun form yang akan kita input menggunakan kode menggunakan bahasa PHP berikut. Dalam kode ini terdapat beberapa kolom yang kita input, yaitu NIM, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, jurusan, dan tahun masuk. Berikut contoh yang akan kita buka di web. Format input: NIM, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, jurusan, dan tahun masuk. Selanjutnya, kita buat file koneksi sebagai koneksi dari PHP ke database. Berikut adalah file koneksi yang kita gunakan. Kita menggunakan DB host dengan localhost, lalu DB user root, DB path kosong, DB name input data mahasiswa baru sesuai nama yang kita buat tadi, lalu kita koneksikan dengan menggunakan database MySQL. Tampilan koneksi di sini adalah kosong. Selanjutnya, kita buat file untuk proses query input data ke dalam database dengan nama file simpan. File nama simpan. Pada halaman proses ini, terdapat 5 kondisi yang kita persiapkan, di mana pertama, apabila kolom NIM, nama, tempat tanggal lahir belum diisi, maka akan menampilkan pesan NIM belum diisi, nama belum diisi, atau tempat lahir belum diisi. Lalu, pada kondisi di mana NIM yang sama kita input, maka akan muncul pesan NIM yang sama sudah digunakan seperti ini. NIM yang sama sudah digunakan. Dan kondisi terakhir pada bagian query insert, semua yang kita input tidak ada kesalahan. Maka akan dijalankan input data yang Anda masukkan berhasil, maka akan dijalankan data yang Anda input sukses. Berikut adalah tampilan simpan yang kita gunakan. Jika belum mengisi,
Selanjutnya, kita akan diarahkan ke tampilan query untuk menampilkan hasil data dari yang telah kita input tadi. Berikut adalah kode query kita. Delapan struktur yang kita gunakan. Baiklah, kita akan membuat data baru. Tuh. (2000) Submit. Data yang Anda input sukses. Inilah adalah hasil simpan tadi. Lalu nama akan muncul di database. Jika masuk, data juga masuk ke dalam database ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.